Pemerintah Provinsi NTB menetapkan kenaikan upah minimum provinsi pada tahun 2020 mendatang sebesar 1,07% atau naik Rp23.329. Penetapan kenaikan UMP NTB tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan rata-rata kenaikan UMP tahun 2022 sebesar 1,09% dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dengan kisaran UMP NTB tahun 2022 sebesar Rp2.207.212. Pada tahun 2021 besaran UMP NTB Rp2.183.883 atau sama dengan tahun 2020 karena UMP NTB selama 2 tahun yakni 2020 dan 2021 tidak ada kenaikan dengan alasan terjadi pandemi COVID-19. Sementara untuk UMP NTB tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp23.329 sehingga UMP NTB di tahun 2020 mendatang sebesar Rp2.207.212. Ekonomi NTB tahun 2020 sampai 2021 itu rata-ratanya 0,73%, inflasi kita 1,89%, PDRB kita juga ada disebutkan sana rata-rata rumah tangga juga ada. Nah dari setelah dimasukkan dalam formula itu mendapatkan angka kenaikan 1,07% dari atau dibandingkan dengan UMP kita di tahun sebelumnya. Beberapa indikator penetapan UMP adalah pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB periode 2020. Penetapan upah minimum tahun ini tidak lagi berdasarkan kebutuhan hidup layak, tetapi dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang secara normatif. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, gelaran WSBK Mandalika berkah bagi warung kopi dan nasi yang berada di wilayah sirkuit. Karena ramai pembeli dengan harga yang jauh lebih murah dari booth makanan di dalam sirkuit. Gelaran World Superbike di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dinilai membawa berkah bagi warga lokal yang berjualan kopi dan nasi. Kedatangan para penonton maupun kru dan pembalap pada ajang itu dimanfaatkan menjadi ladang rezeki bagi mereka di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Penuturan para penjual balapan motor sirkuit Mandalika telah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sejak ada kegiatan pembangunan di sirkuit Mandalika ini tahun 2020. Omset penjualannya terus mengalami peningkatan. Hal yang sama dikatakan oleh Baik Lili, pemilik warung nasi belut di area luar sirkuit Mandalika, bahwa omset penjualan warung nasi mulai meningkat sejak adanya World Superbike. Dengan adanya Superbike ini, peningkatan ekonomi semakin baik. Oh gitu. Itu biasanya dulu jual kopi berapa dapatnya sehari? Sedikit. Sedikit ya. Sekarang udah Lebih berapa kisarannya? Dapat 1 juta sehari ya? Iya. Dapat ya. Berarti sangat berkah acara ini bagi kalau penjual kopi ya. Mendapat keuntungan yang luar biasa dari hari-hari biasa kita jualan di rumah. Terima kasih untuk Nominalnya berapa? Nominalnya kami dapat Jutaan rupiah ya? sekitar lebih. Oh, gitu. Kurang lebih kami kemarin dapat 4 juta lebih. Mereka berharap pemerintah terus melaksanakan berbagai kegiatan di KEK Mandalika khusus supaya ekonomi masyarakat bisa meningkat. Pemerintah daerah Lombok Tengah menargetkan World Superbike membawa dampak bagi peningkatan pendapatan asli daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Realisasi PAD Lombok Tengah hingga Oktober 2021 baru 49%, untuk target PAD tahun anggaran tahun 2021 mencapai Rp152 miliar dari target awal Rp200 miliar. Dari Lombok Tengah, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, ada saja aktivitas para rider WSBK mengisi waktu mereka sebelum sesi latihan dan balap di sirkuit Mandalika. Ada yang berbagi pengalaman mencabut rumput dengan ibu-ibu hingga jumping di pinggir kolam renang.
Inilah aktivitas kocak para pembalap dunia pada event World Superbike. Sebelum memulai aktivitas, sejumlah pembalap menikmati keindahan pantai di Lombok. Scott Riding, pembalap berusia 28 tahun tersebut, datang ke Lombok bersama tunangannya Jessie Hayden. Keduanya berkeliling menikmati pemandangan di sekitar sirkuit Mandalika dan hotel tempat mereka menginap. Riding kedapatan bersantai di pantai. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, pembalap Aruba IT Racing Ducati tersebut bercerita dirinya bertemu seseorang anak penjual gelang. Riding menyebut anak tersebut menawarkan gelang kepadanya, akan tetapi rider asal Inggris itu menolak karena tak gemar memakai aksesoris gelang. Namun dirinya memberikan sejumlah uang kepada penjual gelang. Selain Riding, Toprak Razgatlioglu juga terlihat sedang mandi di hotel dengan gaya salto dan jumping. Aksinya ini membuat banyak warga respek kepadanya. Salah satu santri ini misalnya menjagokan Toprak sebagai pemenang. Superbike pembalapnya tahu sendiri ya? Si Toprak sama Iya, Toprak. John Rea ya? Ini nunggulin siapa, Dek? Toprak. Kenapa Toprak? Karena orang-orang kebanyakan di sekitar tuh sih sukanya sama Toprak, jadi ikut-ikutan aja. Karena dari Turki juga ya? Iya, dari Turki. Balap berarti, Dek? Senang soalnya papa di rumah juga suka nonton yang kayak gitu. Race World Superbike ini menjadi laga pamungkas adu gengsi antara Jonathan Rea dan Toprak Razgatlioglu untuk memperebutkan juara dunia, sehingga race tersebut sangat menarik untuk diikuti. Dari Lombok Tengah, Muzakir, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.